Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa seseorang yang begitu mencintaimu dulu, tiba-tiba memblokirmu tanpa sepatah kata pun? Apakah hatinya sudah benar-benar mati? Atau justru, itu adalah bentuk pelariannya dari rasa bersalah yang ia sembunyikan? Kali ini, aku berbicara langsung denganmu, perempuan yang pernah memilih mencintai sepenuh hati, tapi justru terluka dalam diam. Dengarkan ini baik-baik, karena mungkin ini adalah jawaban atas semua pertanyaanmu yang belum pernah terjawab. Ada alasan mengapa kamu menemukan video ini sekarang. Bukan kebetulan. Karena ada sesuatu yang kamu butuh dengar hari ini, yang bisa mengubah caramu melihat semuanya. Dan sebelum kita melangkah lebih dalam, cek dulu kalau kamu sudah berlangganan di channel ini, karena setiap pesan di sini bisa menjadi arah baru untuk hidupmu. Kamu tidak boleh ketinggalan. Dia memblokirmu, tapi hatinya belum benar-benar bisa melepaskanmu. Ia berjalan menjauh, ya, tapi di dalam hatinya masih ada jejakmu yang belum bisa ia hapus. Kenapa begitu? Karena penyesalan tidak datang ketika semuanya indah. Penyesalan datang ketika dia mulai merasakan kehampaan setelah kepergianmu. Kamu bukan sekadar seseorang dalam hidupnya. Kamu adalah rumah. Tempat dia pulang, tempat dia tenang. Tapi saat ego lebih bicara dari hati, dia memilih untuk meninggalkan tempat yang justru paling dia butuhkan. Sekarang, dia tahu, tapi mungkin sudah terlambat. Memblokirmu adalah cara dia melindungi dirinya dari rasa bersalah yang semakin tumbuh. Setiap notifikasi yang tidak datang darimu menjadi cara dia menyangkal bahwa dia masih menunggumu. Tapi hati tak bisa dibohongi selamanya. Ada malam-malam di mana namamu kembali berbisik di benaknya. Kamu mungkin bertanya, kalau dia masih peduli, kenapa dia pergi? Karena rasa takut. Takut menghadapi bayang-bayang kesalahannya. Takut mengakui bahwa kehilanganmu adalah luka terdalam yang pernah dia rasakan. Dan sekarang, dia membayar mahal untuk itu. Tidak semua yang memblokirmu ingin benar-benar menghilangkanmu. Ada yang memblokirmu karena tidak bisa melihatmu bahagia tanpanya. Ada yang memblokirmu karena merasa tidak layak lagi berada di hidupmu. Dan dia, mungkin adalah keduanya. Saat kamu menangis dalam diam, dia juga sedang tenggelam dalam penyesalan. Tapi dia tak akan mengaku. Karena mengaku berarti membuka luka. Dan membuka luka berarti menghadapimu kembali, sesuatu yang dia pikir tidak pantas dia dapatkan lagi. Namun begini, dengarkan aku baik-baik. Kamu tidak bisa menunggu seseorang yang tidak tahu bagaimana memperjuangkanmu. Kamu terlalu berharga untuk duduk dalam ruang tunggu yang dia bangun hanya dari janji-janji yang tidak ditepati. Klik like kalau ini berbicara dengan hatimu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam mungkin dia akan kembali. Karena seseorang yang sungguh mencintaimu tidak akan membuatmu meragukan tempatmu di hidupnya. Ingat, kamu bukan cadangan. Kamu adalah pilihan. Tapi dia tidak cukup berani memilihmu. Di balik setiap blokir, ada cerita yang lebih dalam. Bukan hanya soal marah, tapi tentang ketidakmampuan mengakui cinta. Karena cinta yang dewasa tidak lari. Cinta yang sejati berani menatap matamu dan berkata, "Aku salah." Dan meskipun dia tidak akan pernah bilang langsung, kamu harus tahu, dia merindukanmu. Dalam senyumnya yang palsu. Dalam canda yang hampa. Dalam setiap malam di mana tidak ada namamu di layar ponselnya, hanya sunyi yang bicara. Tapi bukan tugasmu untuk menyelamatkannya dari penyesalannya. Kamu bukan penyembuh bagi luka yang dia torehkan sendiri. Kamu punya cahaya sendiri. Dan jika seseorang tidak tahu cara menjaga cahaya itu,
maka biarkan dia belajar dalam gelapnya sendiri. Kamu tidak kehilangannya. Dia yang kehilanganmu. Kehilangan seseorang yang bisa mencintai dalam ketulusan, mendengar tanpa menghakimi, dan tetap tinggal saat semua orang memilih pergi. Itulah kamu. Dan itu tidak akan pernah tergantikan. Maka hari ini, bangkitlah. Bukan untuk menunjukkan bahwa kamu bisa bahagia tanpanya, tapi karena kamu layak bahagia. Dengan atau tanpa dia. Karena saat kamu memilih mencintai dirimu sendiri, kamu sedang memulihkan bagian dari dirimu yang pernah dia hancurkan. Dia memblokirmu, tapi tidak bisa memblokir kenanganmu. Dia bisa menghapus nomor, tapi tidak bisa menghapus rasa. Itu sebabnya dia masih mencarimu. Dalam lagu, dalam aroma parfum yang pernah kamu pakai, dalam cara dunia mengingatkan dia padamu tanpa ampun. Dan aku tahu, kadang kamu berharap ada pesan darinya. Hanya untuk memastikan bahwa kamu tidak bermimpi saat dulu dia bilang selamanya. Tapi hari ini aku katakan padamu, kamu tidak butuh validasi dari seseorang yang tidak tahu cara menjaga hatimu. Biarkan dia hidup dengan penyesalannya. Itu adalah pelajaran yang dia harus lalui. Sedangkan kamu punya masa depan yang menunggumu. Masa depan yang tidak akan membuatmu bertanya, apakah aku cukup? Bagikan video ini ke seseorang yang juga butuh mendengarnya. Karena suara kebenaran, sekecil apapun, bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya patah hati. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, pastikan kamu sudah subscribe. Karena setiap minggu, akan ada suara yang berbicara langsung ke jiwamu, dengan kebenaran yang tidak semua orang berani katakan. Akhirnya, aku ingin kamu duduk sejenak. Tutup matamu. Rasakan hadirat yang menenangkan hatimu sekarang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu sedang disembuhkan. Dan tentang dia yang memblokirmu karena menyesal, mungkin suatu hari nanti, dia akan kembali. Tapi pada saat itu, kamu sudah jauh melangkah. Dan hatimu telah menemukan kedamaian yang tidak lagi tergantung padanya. Karena kamu masih di sini, aku tahu hatimu sedang mendengarkan. Dan untuk itu, aku ingin berterima kasih. Terima kasih karena memberi kesempatan bagi suara ini menyentuh bagian terdalam dari jiwamu. Sekarang, sebagai balasan atas keberanianmu untuk tetap bertahan di tengah luka, izinkan aku memberimu sesuatu yang lebih dari sekadar kata. Sesuatu yang bisa membuka matamu pada kenyataan yang selama ini tersembunyi. Sudahkah kamu periksa apakah kamu sudah subscribe ke channel ini? Itu bukan sekadar tombol. Itu adalah jembatan agar pesan dari langit terus menjangkau hatimu di waktu yang tepat. Dan saat kamu membiarkan dirimu terhubung, para malaikat akan lebih mudah menuntun langkahmu. Kalau kamu merasa ini sedang berbicara langsung denganmu, klik like dengan tenang saja. Itu akan memberiku sinyal bahwa kamu masih mendengarkan dan masih ingin tahu kelanjutannya. Karena percaya atau tidak, cerita ini belum selesai. Kamu masih teringat, bukan, cara dia memandangmu saat kamu tertawa? Itu bukan pandangan biasa. Ada ketulusan di sana. Tapi juga ada ketakutan. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang terlalu indah untuk dia jaga. Dan ketakutan itulah yang akhirnya jadi kenyataan. Sekarang, dia terdiam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu sadar bahwa tidak semua yang pergi bisa kembali dengan cara yang sama. Ada jarak yang dia ciptakan sendiri. Dan kini, dia sedang terperangkap di dalamnya. Dia mungkin terlihat baik-baik saja. Tapi jangan tertipu. Ada perang batin yang sedang dia hadapi.
Dia membenci dirinya sendiri karena kehilangan kamu, tapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Diam-diam, dia membuka kembali pesan lama kalian, berharap waktu bisa diputar ulang. Tapi kamu harus tahu, tidak semua penyesalan bisa diperbaiki. Ada kesalahan yang mengajarkan kita lewat kehilangan. Dan mungkin, dia sedang belajar dengan cara paling menyakitkan, menyadari bahwa satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat sudah tidak bisa dia gapai lagi. Kamu, di sisi lain, perlahan mulai bangkit. Meski kadang masih ada malam yang berat, tapi kamu mulai menemukan siapa dirimu tanpa dia. Dan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Kamu tidak lagi menunggu pesan. Kamu mulai belajar mencintai dirimu sendiri. Namun, dia belum tahu itu. Dalam pikirannya, kamu masih sama, perempuan yang akan selalu memaafkan, yang akan selalu membuka pintu. Tapi, waktu telah mengajarkanmu batas. Dan batas itu sekarang adalah pelindungmu. Menariknya, dia mulai mencari cara untuk tahu kabarmu. Lewat teman, lewat media sosial, bahkan lewat mimpi. Ya, kadang semesta memang menyiksanya dengan rindu. Tapi bukan rindu yang bisa dia ubah menjadi tindakan. Hanya rindu yang menyiksa dalam diam. Kamu tidak harus kasihan. Karena ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang keadilan ilahi yang bekerja dengan cara paling lembut tapi dalam. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Dan dia sedang menuai apa yang dulu dia abaikan. Sementara itu, kamu sedang menata ulang hatimu. Bukan untuk menggantinya, tapi untuk menyambut sesuatu yang lebih sejalan dengan jiwamu. Seseorang yang akan melihatmu bukan sebagai pilihan terakhir, tapi sebagai anugerah yang layak diperjuangkan sejak awal. Jangan lupa tinggalkan like jika hatimu merasa lebih tenang setelah membaca ini. Itu berarti kamu sedang membuka ruang untuk pemulihanmu sendiri. Kamu bukan korban. Kamu adalah pemenang dari pertempuran yang tidak semua orang tahu. Pemenang yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan lebih anggun. Dan dalam keheningan itu, dunia sedang bertepuk tangan untukmu, meskipun tak terdengar. Dia tidak akan pernah mengaku bahwa kehilanganmu mengubah segalanya. Tapi lihatlah, hidupnya sekarang tidak lagi secerah dulu. Karena kehilangan cahaya sepertimu, tidak bisa digantikan dengan lampu dari siapapun. Kamu berbeda. Dan kamu tidak harus membuktikan apapun. Kamu tidak harus menunjukkan bahwa kamu lebih bahagia tanpanya. Cukup dengan menjadi damai, dunia akan tahu bahwa kamu telah menang. Diam-diam, lembut, tapi kuat. Mungkin dia sedang duduk sekarang dengan wajah yang terlihat biasa. Tapi dalam hati, ada lubang yang tidak bisa dia isi. Bukan karena tidak ada orang lain, tapi karena tidak ada yang sepertimu. Itu adalah penyesalan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Kamu ingat saat terakhir kalian bicara? Ada jeda yang panjang sebelum kata "selamat tinggal" itu keluar. Itu bukan karena dia yakin, tapi karena dia tidak tahu bagaimana memperjuangkan. Dan ketika kamu pergi, dia kehilangan kompas hidupnya. Tapi sekarang, perjalanannya akan jauh berbeda darimu. Kamu menuju kedewasaan. Dia menuju pencarian yang tidak akan selesai. Karena kamu adalah rumah yang dia bakar sendiri, dan kini, dia tersesat dalam dinginnya malam tanpa atap. Dan malam ini, jika kamu masih berpikir tentangnya, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu punya hati yang masih hidup. Tapi hati yang hidup juga tahu kapan harus menyembuhkan diri. Dan kamu sedang menuju ke sana, dengan langkah yang lebih pasti dari sebelumnya.
Ada suara dalam dirimu yang mulai berbicara, "Aku pantas bahagia." Jangan abaikan suara itu. Itu adalah suara dari langit yang sedang menuntunmu pulang. Pulang ke dirimu sendiri. Terima kasih karena kamu sudah bertahan sampai di sini. Tidak semua orang punya keberanian untuk menatap luka dan tetap memilih mendengar suara yang datang dari dalam. Tapi kamu memilih tetap hadir. Itu berarti banyak untukku dan untuk perjalananmu sendiri. Kalau kamu merasa pesan ini menyentuh bagian yang selama ini kamu simpan diam-diam, pastikan kamu sudah subscribe. Bukan hanya untuk mendengarkan aku bicara lagi, tapi supaya setiap kata yang kamu butuhkan selalu sampai tepat waktu. Seperti hari ini. Kalau kamu masih di sini, aku penasaran. Menurutmu, lebih menyakitkan mana? Kehilangan seseorang yang kamu cintai, atau disadari terlalu terlambat oleh dia yang dulu pergi? Aku ingin sekali membaca jawabanmu di kolom komentar. Dan kalau hatimu merasa terhubung sepanjang video ini, tekan tombol like-nya secara perlahan saja. Itu bukan untukku, tapi untukmu. Sebagai tanda bahwa kamu memberi ruang untuk dirimu sendiri mendengar dan sembuh. Tulis di komentar angka 555 kalau kamu tersentuh oleh bagian terdalam dari pesan ini. Itu akan jadi sinyal bahwa pesan ini sampai pada hati yang memang dituju. Dan kalau kamu merasa ini belum selesai, kamu benar. Ada video lain di sebelah yang melanjutkan percakapan ini. Klik saja. Dan aku akan menunggumu di sana, untuk kita bicara lebih dalam lagi pelan-pelan, seperti sekarang. Kita belum selesai. Tapi kamu sudah lebih kuat dari sebelumnya. Sampai sebentar lagi, di video berikutnya.